Hai, kali ini kita membahas terkait leadership. Ada pertanyaan? Boleh langsung. Ada. Ini Bang, aku mau nanya lagi tentang leadership. Ini terutama bagi para fresh graduate ya, yang baru terjun ke lapangan kerja. Jadi gini Bang, misalkan nih ada fresh graduate yang baru masuk di dunia kerja, tapi sudah langsung di menempati bagian posisi leader ya. Posisi leader lah, seperti supervisor atau Bahkan manajer ya. Ya bisa Bahkan jadi manajer ya. Nah itu Bang, jadi aku mau tahu nih Bang, Kesiapan mental kali ya. Iya, tips-tips untuk kesiapan mental dia gitu menghadapi lapangan kerjanya. kerja dan supaya tidak terkejut kali ya. Iya, dan juga menghadapi ya bawahan-bawahan dia juga. Ya, sebagai pemimpin lah, gimana tips-tipsnya supaya dia menjadi pemimpin yang berhasil gitu. Oke, ini pembahasan yang menarik dan banyak terjadi di perusahaan-perusahaan. Hampir kita ketahui ketika menjadi fresh graduate, contohnya strata 1, strata 2, itu rata-rata melamar di bagian leader atau BOD di sebuah perusahaan. Nah, benar sekali. Kadang yang ditakutkan adalah adanya power syndrome, adanya pendapat dari karyawan atau bawahannya nanti, anak baru seberapa pandaikah dia, kami ini di bawahnya ada yang berpengalaman, lebih jauh berpengalaman. Nah, tentunya segala sesuatu itu ada proses baik untuk mencapai di dalam keseharian bekerjanya, terus mengikuti alur hierarki sebuah perusahaan, organisasi perusahaan sampai visi perusahaan. Tidak menutup kemungkinan juga ya Dek ya, banyak yang pemimpin baru yang nggak sanggup dengan tekanan bahkan posisi yang dilamar. Itu banyak sekali. Nah, tipsnya bagi teman-teman yang sedang mengalami di fase itu, tentu menambah ilmu itu hal yang wajib. Menambah kompetensi di bidang atau di posisi yang dilamar itu sangat dibutuhkan. Gitu. Yang kemudian jangan lupa berbaur dengan tim dan berbaur dengan karyawannya. Lakukanlah pendekatan kepada karyawan atau bawahannya, bisa tuh ditanya-tanya terkait apa sih yang sering terjadi di sini, di perusahaan tersebut, apa sih kadang kendala yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, dengan kita bersosialisasi, dengan kita sering bertanya kepada karyawan-karyawan lama di sana, kita mengetahui secara cepat itu kejadian apa yang terjadi di perusahaan tersebut dan hal apa yang perlu kita lakukan, perubahan-perubahan untuk membuat perusahaan itu lebih baik. Nah, makanya kurangi gengsinya. Pertama, kurangi gengsi dulu. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin ini kan langsung merasa power syndrome atau power distancing, tidak mau mendekati teman-teman bawahannya juga. Pada dasarnya kan perusahaan itu ada karena kita bersama, bukan karena statusnya satu orang yang akan mengelola. Gitu dia. Oke Bang, jadi tertarik nih bahas yang tadi Emang bilang melakukan pendekatan dengan bawahan-bawahan kita gitu ya. Nah, menurut Abang nih gimana sih Bang? Kadang kan karena terlalu dekat nih, jadinya hilang profesionalisme. Iya, marwah sebagai leadership itu kadang disalahgunakan sama bawahan kita. Jadi padahal dengan kita menjaga jarak juga nggak bagus ya Bang ya. Jadi gimana sih Bang cara kita menyikapi hal tersebut? Ya, oke. Ada sebuah teori ya, ada sebuah ilmu terkait leadership. Namanya adalah teori bottom up dan top down. Ada waktunya kita menggunakan fasenya kita melakukan leadership ini, kita bimbingnya dari bawah, kita ikuti flow-nya. Artinya kita dekati, kita ajak mereka untuk satu visi dengan perusahaan. Itu namanya bottom up, dari bawah kita bimbing mereka, kita mulai pendekatan dari bawah. Nah, nggak selamanya kita lakukan pendekatan itu bottom up. Kemudian ada fasenya kita melakukan top down. Kita berikan arahan yang tidak bisa ditolak oleh mereka dan tidak bisa dilakukan negosiasi kepada mereka. Contohnya,
pada kapan kita menggunakan top down dan bottom up. Misalnya ketika kita melihat ada suatu permasalahan di timnya, nah kita mulai melakukan bottom up dulu, kita mulai tanya nih satu-satu. Pelan-pelan kita tanya, menurut kamu bagaimana cara yang benar? Nah, setelah kita melihat datanya, itu sebuah keputusan bisa kita lakukan dengan teori top down. Kita sampaikan, untuk perbaikan ini, hal ini yang dilakukan, wajib diikuti oleh mereka. Jadi nggak selalu kita itu bersosialisasi terus, kemudian kita minta pendapat. Ada waktunya di momen-momen tertentu yang sifatnya vital atau sifatnya itu punya resiko. Nah, kita nggak lakukan sosialisasi lagi dan kita nggak minta lagi pendapat mereka, tapi mereka wajib mengikuti aturan. Contohnya SOP, kita nggak bisa lagi negosiasi sama mereka kalau sudah berbau SOP atau aturan target dari sebuah perusahaan, itu nggak boleh. Nah, gitu deh tipsnya. Menjadi seorang leader tuh memang harus punya ilmunya dulu. Ilmu bagaimana public speakingnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana melihatkan adanya sebuah mimpi mereka yang bisa diwujudkan di sebuah perusahaan. Contohnya kesejahteraan. Mereka punya keinginan membeli apa, dengan perusahaan ini kesejahteraannya bisa dicapainya. Di situ apa ya, tergantung situasi ya. Ya, tergantung situasi. Nanti kadang kita bisa jadi teman, Ya. kadang bisa jadi bos, Ya. kadang Bisa bisa jadi guru bagi mereka, Iya, benar. sahabat dan keluarga. Nah, semoga